Halo, selamat pagi teman-teman. Apa kabar semua? Selamat akhir pekan. Terima kasih ya buat teman-teman yang selalu mendukung saya. Untuk teman-teman yang baru datang, semoga cocok. Saya didukung. Nah, di sini sebenarnya banyak teman-teman yang kemarin itu bertanya tentang mau promil ya. Jadi sudah banyak yang saya jawab kalau mengenai haid. Ada yang berubah, mengenai ada yang tentang sperma, ada pun yang mengenai saluran ya. Memang sebenarnya kalau mau promil itu kita ngomonginnya ya 3 itu ya. Telur, sperma, dan saluran. Kemarin ini saya melihat, nah, misalnya kebetulan nih ada 7 pasang gitu kan ya yang mau hamil. Biasanya ini yang bermasalah ini ya, umurnya itu sudah di atas 35 tahun ya. Ada yang 38, 39, 36, 42 juga ada ya. Tetapi ada 7 pasang waktu itu. Ya, ternyata spermanya juga waktu dicek dari 7 itu 6 itu nggak bagus. Ya, sperma itu penting karena banyak juga pasangan yang nggak mau dicek karena sebelumnya lah misalnya menikah kedua kali misalnya kan, tentu sebelumnya udah punya anak, tapi belum tentu karena yang sebelumnya itu ya spermanya lagi bagus-bagusnya masih muda, tetapi pada saat nanti menikah kedua ataupun memang hamilnya telat itu belum tentu. Nah, sekarang kita akan coba ngomongin masalah haid yang bagus tuh gimana, karena banyak yang nanya ini. Jadi tambah 1-2 pertanyaan lah nanti randomnya saya lihat sendiri. Nah, jadi sebenarnya sel telur yang bagus ini tuh kayak gimana sih dok? Begitu kan ya, banyak yang nanya. Untuk mengetahui secara langsung sel telurnya, cadangan telurnya bagus atau enggak, itu sebenarnya kita bisa melihat ya, ada pengecekannya. Tetapi juga kalau teman-teman masih pengen, biasa kan di YouTube ini kan kalau bisa ya nggak usah ngecek apapun, dapat informasi langsung diperhatikan. Inilah yang penting. Mengenai haidnya. Jadi haid yang teratur itu menandakan secara tidak langsung adalah kualitas telur kita juga ya bisa dianggap bagus, bisa ya. Nah, sekarang haid yang teratur ataupun yang sehat itu kayak gimana sih dok? Nah, ini dulu teman-teman waktu awal-awal masih muda sebulan sekali masih iya bagus. Lalu berubahlah tuh pertanyaan, sekarang jadi lebih cepat 5 hari, lebih cepat 3 hari. Semua nggak bisa saya jawab. Nah, disinilah saya jelasin. Nah, jadi sebenarnya haid itu dihitung antara haid yang pertama mulai sampai haid pertama selanjutnya. Haid pertama teman-teman keluar flek-flek ataupun haid itulah sudah haid pertama, siklus yang baru. Jadi haid siklusnya akan berakhir pada saat besoknya misalnya teman-teman haid. Nah, berarti kemarin itu sudah selesai. Itu sudah haid yang baru lagi. Antara haid yang pertama dan haid yang selanjutnya itu paling cepat teman-teman ingat ya, itu adalah 24 hari. Paling lama itu 38 hari. Jadi misalnya, kalau misalnya teman-teman dulu dapat haid misalnya tanggal 1, lalu bulan selanjutnya mundurlah tanggal 3, bulan selanjutnya mundurlah tanggal 4 atau tanggal 5. Nah, itu sebenarnya masih teratur, tetapi sekarang berubah nih, jadi maju. Dok, malah maju nih. Jadi kalau misalnya tanggal 1 nih, lalu ternyata tanggal 27 teman-teman udah muncul lagi. Itu sekarang saya normal nggak? Itu masih termasuk normal karena paling pendek itu adalah 24 hari ya kan. Jadi tanggal 1 mulai, tanggal 27 udah mulai lagi, berarti selesainya kan tanggal 26. Nah, disinilah 26 hari itu masih termasuk normal. Yang perlu diingat lagi adalah tentang regulernya. Jadi belum tentu misalnya teman-teman haidnya muncul setiap tanggal setiap 24 hari ataupun sampai 38 hari itu sebenarnya teman-teman reguler. Batasan regulernya itu sudah pernah saya jelaskan, itu sebenarnya antara siklus yang terpendek dan yang terpanjang itu ya maksimal 7-9 hari. Jadi misalkan 3 bulan yang lalu siklus teman-teman itu 25 hari misalkan, 2 bulan lalu naiklah menjadi 29 hari, lalu bulan lalu misalnya itu 35 hari. Dok, ini sebenarnya mundur dari 25, 29 lalu ke 35. Tapi kan itu masih dalam batas yang dokter bilang 24, paling pendek itu 24, paling jauh itu 38. Nah, jadi memang di sini teman-teman secara frekuensi itu normal. Paling pendek 24 hari, paling panjang masih di bawah 38 hari. Tetapi secara regularitasnya itu di sini teman-teman sudah mulai ada perubahan, sudah mulai kok tidak menjadi reguler. Nah, batasan regulernya ini adalah 7-9 hari. Maksudnya semacam ini, siklus haid yang terpendek sampai siklus haid yang terpanjang itu ya kalau bisa jangan sampai lebih dari 9 hari. 9 hari maksimal lah.
7 sampai 9 hari. 9 hari itu udah maksimal. Jadi kalau misalnya teman-teman siklus yang 3 bulan lalu itu 25 hari, lalu sekarang bulan lalu itu 35 hari, ya itu sudah 10 hari kan bedanya. Nah di sini sebenarnya sudah ada perubahan secara tidak pelan-pelan begitu. Perubahan IT ini tuh teman-teman tuh biasanya tanpa sadar, pelan-pelan itu. Nggak mungkin kemarin itu normal, sekarang itu langsung jadi berantakan. Pasti pelan-pelan, naik dulu dia. Misalnya 25 hari, naik lagi ke atas, pelan-pelan itu. Jadi irregular dulu, lebih dari 9 hari itu yang tadi saya bilang itu kan. Nanti lama-lama bulan depan nggak dapet. Lebih dari 38 hari, begitu. Ini biasanya dipengaruhi oleh pola hidup juga yang nggak sehat kan. Makanan-makanannya, berat badan naik, semuanya tuh disikat, sampai gorengan, junk food, semuanya, olahraga kurang, semacam itu. Cara ngebalikinnya sebenarnya ya balik lagi, pola hidup yang sehat. Jadi kalau teman-teman udah tahu sebenarnya denial kalau misalnya oh dulu gue bagus kok, tapi sebenarnya ya berat badan juga naik sih gitu kan ya. Ini balik lagi, turunkan berat badan, olahraga lagi, semua semacam itu. Nah dari yang saya sebutin ya teman-teman bisa tahu lah ya kondisi saya, telur saya bagus lah ya. Tapi kalau untuk mau pastiin cadangan telurnya untuk teman-teman yang udah di atas 35 ya mau nggak mau kita mesti tes hormonal lah ya. Itu sudah harus ya. Nyamuk gemuk banget, saya digigitin nggak perasa. Nah sekarang kita jawab pertanyaan dulu nih, random nih ya. Ini dari Sweet Lovely. Jadi kakak udah umur 44 tahun mengalami BO. Yang pertama, apakah BO saya bisa terjadi karena usia? Lalu yang kedua, apakah akan bisa terjadi BO lagi? Lalu yang ketiga, apa yang harus saya dan suami konsumsi supaya bisa terjadi kehamilan yang benar? Jawaban pertama sangat memungkinkan bahwa ini terjadi karena hubungannya dengan usia. Semakin tua itu memang telur yang sudah ada itu ya baik kualitas dan jumlah sudah kurang. Itu nggak bisa diutak-atik kak. Mohon maaf, cuma laki aja yang bisa produksi bagus lagi begitu. Lalu apakah bisa terjadi BO lagi? Jawabannya mungkin. Karena memang telurnya ya sudah kualitasnya semacam yang tadi saya bilang. Sudah kurang bagus biasanya. Lalu apa yang bisa saya konsumsi? Ini sekali lagi tidak ada ya kak ya, bahwa telur itu sudah bawaannya dari sana. Nggak bisa diutak-atik lagi. Kalau memang sudah sedikit jumlahnya, kualitasnya sudah yang nggak bagus, yang keluar itu yang begitu-begigu aja. Tetapi memang di sini tidak perlu berkecil hati ya. Ada aja yang 45 tahun itu hamil. Kemarin itu ada kok, saya ketemu 45-46 malah ya. Saya melihat itu yang nggak mau hamil malah punya banyak anak gitu, sama anak ke-7 malah. Zaman gini masih ada loh anak 7. Berarti ini salah tenaga kesehatannya ya, nggak ngasih tahu ya, nggak kasih KB nih, ya kan? Salah dokter lagi. Nah jadi memang kalau bicara tentang formil itu sebenarnya nggak sesimpel itu juga ya. Banyak cerita-cerita yang bisa saya ceritakan lagi dengan berbagai macam keragaman yang begitu. Tetapi semoga sampai sini teman-teman bisa jelas apa yang saya jelaskan ya. Sekarang sudah akhir minggu, semoga teman-teman sehat selalu. Selamat akhir pekan. Akhir kata saya Dr. Kena, saya mengucapkan terima kasih.